Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita mau berangkat ke asrama haji yang berada di Pondok Gede. Kita akan melaksanakan manasik haji teman-teman. Manasik haji adalah kegiatan untuk mengenalkan rangkaian ibadah haji bagi anak sekolah maupun calon jamaah haji. Manasik haji sebagai peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya yang biasanya menggunakan Ka'bah tiruan dan sebagainya. Manasik haji bagi anak TK dan SD merupakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan fisik anak yang mempunyai memori sangat kuat dan kecenderungan untuk meniru apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, praktik manasik haji merupakan cara yang dikehendaki oleh sejumlah satuan pendidikan sebagai metode pembelajaran bagi siswanya mengenai seluk-beluk ibadah haji. Nah, pertama-tama kita berbaris dulu ya. Ihram dimulai dengan keadaan suci pada tanggal 8 Dzulhijjah dan mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Laki-laki harus mengenakan pakaian ihram 2 helai kain putih yang dililitkan ke pinggang hingga bawah lutut dan disampirkan ke bahu kiri. Sedangkan perempuan diharuskan untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat, namun bagian wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Anak-anak disarankan untuk mengenakan pakaian ihram dari rumah masing-masing, sehingga ketika sampai di masjid atau tempat manasik, mereka tiba dalam keadaan siap untuk melaksanakan manasik haji. Sebelum kita masuk, kita ngambil nomor antrian dulu ya. Mabit adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan jamaah haji. Mabit dilaksanakan di Musdalifah dan Mina. Dalam bahasa Indonesia, mabit adalah menginap atau bermalam. Ada juga yang mengartikan beristirahat. Para ulama madhab berbeda pendapat mengenai hukum mabit, namun mayoritas ulama mengatakan wajib. Pada ibadah haji yang asli, ibadah wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan berzikir di padang Arafah sampai matahari terbenam. Sedangkan pada manasik haji, anak-anak dapat melakukannya di suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, anak-anak juga dihimbau untuk membaca bacaan talbiyah sebelum melaksanakan ibadah haji. Jumroh dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah sebagai simbol melempari setan yang dijelmakan dalam 3 bagian, yaitu jumroh ula atau sughra, jumlah wusta, dan jumroh aqabah. Pada umumnya, lempar jumroh dilakukan dengan melempari batu kerikil ke jumroh aqabah. Namun saat manasik haji, batu kerikil dapat diganti dengan gulungan kertas atau pipilan jagung agar tetap aman dan tidak berbahaya jika mengenai teman. Saat melempar jumroh, anak-anak hanya melemparkan beberapa kertas saja ke dalam 3 jumroh dan bergantian dengan temannya untuk melakukan lempar jumroh. Tawaf merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Bagi anak TK dan SD yang melakukan manasik haji, tawaf hanya dilakukan beberapa putaran saja sebagai simbolisasi dengan miniatur Ka'bah. Saat mulai tawaf, anak-anak diminta untuk berdiri menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat tangan dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketika tawaf berlangsung, anak-anak juga diajarkan untuk mencium Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nanti teman-teman boleh lihat di sana seperti apa sih batu tapak kakinya. Nah, sambil ke sana kita baca doa. Setelah itu teman-teman boleh lihat. Dan ceritanya kita sudah
Kak Adia? Nanti langsung minum air zam-zam. Ikutin banyak doanya sambil jalan. Robi akhirni. Pada ibadah haji yang asli, sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Namun saat manasik haji, anak-anak hanya mengelilingi beberapa putaran saja sebagai simbolis. Saat anak-anak menuju Safa, diusahakan untuk membaca takbir dan juga tahlil. Setelah dari Bukit Safa, anak-anak kemudian melanjutkan perjalanan ke Bukit Marwah sambil berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahallul merupakan kegiatan terakhir dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Tahallul dilakukan dengan cara memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Saat manasik haji anak sekolah, ada beberapa perbedaan tahapan tahallul yang dilakukan oleh sekolah. Ada yang tetap memotong beberapa helai rambut anak, ada pula yang hanya melakukan dengan simbolis dan tidak memotong rambut anak, tergantung bagaimana sekolah tersebut menerapkannya. Setelah tahallul dilakukan, anak-anak kemudian dipersilahkan untuk meminum air zam-zam secara bergantian dan memakan beberapa buah kurma. Para guru akan mengarahkan anak-anak untuk meminumnya dengan cara duduk, menggunakan tangan kanan, dan tidak lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kegiatan manasik haji tahun ini berjalan dengan baik. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya. Dan tidak sampai di sini. Setelah melakukan manasik haji, kita masih lanjut ke tempat berikutnya, yaitu ke Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional ini, kita melihat banyak sekali buku-buku, teman-teman. Kita akan membaca banyak buku menarik di sini. Perpustakaan Nasional Indonesia merupakan perpustakaan tertinggi di dunia, yaitu 126 meter yang memiliki gedung layanan sebanyak 24 lantai. Buat yang belum tahu, Perpustakaan Nasional terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 11, Jakarta Pusat. Lokasinya berhadapan langsung dengan Monas dan tidak jauh dari halte Transjakarta. Perpustakaan Nasional ini terbuka untuk semua kalangan ya, tidak hanya untuk pelajar dan mahasiswa saja. Yang menarik di Perpustakaan Nasional ini juga ada layanan untuk anak-anak, disabilitas, dan juga lansia loh. Dan terakhir ke Museum Bank Indonesia. Sebagaimana museum pada umumnya, Museum Bank Indonesia juga menyimpan beragam jenis koleksi menarik. Koleksi Museum Bank Indonesia Jakarta ini tentu memberikan beragam informasi menarik terkait perkembangan perekonomian Indonesia dari dulu hingga sekarang. Museum Bank Indonesia memiliki koleksi numismatik atau uang kuno dari masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa kolonial, serta koleksi uang Indonesia pada awal kemerdekaan hingga sekarang. Di museum ini, pengunjung juga dapat melihat metamorfosis logo Bank Indonesia dan emas moneter. Selain menyuguhkan berbagai jenis mata uang, terdapat pula tumpukan emas batangan serta patung-patung yang menceritakan kisah seputar pembangunan dan aktivitas perbankan pada masa kolonial yang tentunya menambah sempurna koleksi Museum Bank Indonesia ini. Wah, seru sekali ya perjalanan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.